mau cerita duluan tentang kenangan kita dengan Mas Bonang yang terindah selama ikut Losdol Nusantara meditasinya Mas Bonang ya. Ya, untuk diketahui Losdol hanyalah milik Mas Bonang dan kita adalah Mas Bonang itu sendiri. Kalau dengan tubuh ini kan masih masih apa namanya, untuk kita bertemu dengan Abah ini kan masih membawa dengan tubuh fisik ini akan lebih sulit. Tapi dengan tubuh energi Abah ini, saat kita menyengaja channeling dengan Abah, sangat-sangat lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi keterhubungan kita, ya, keterhubungan kita dengan Abah itu saat ini justru seperti tidak berjarak. Itu. Saya bertemu secara fisik, saya memang ketemu selama ini cuma di YouTube, cuma di Zoom. Rupanya beda, beliau lebih ganteng. Kok beda? Ganteng gini loh. Ganteng bersih gitu kok. Jauh lah. Karena setiap saat pun saya lagi ada masalah dalam perjalanan, lagi ada hal-hal yang membingungkan, Abah selalu datang. Abah selalu datang dengan mengapakkan tangannya begini. Dan saya langsung rajuin Abah. Ya seperti biasa, air mata juga langsung mengalir gitu. Bapak Ibu sekalian, untuk mic-nya bisa dinyalakan semua. Siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita letakkan tangan di dada. Kita rasakan ya lagu ini ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air berdiri pandu Indonesia kebangsaan jiwanya bangunlah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang puji merdeka, hiduplah Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pembukaan kami persilakan untuk Fandi. Dan selanjutnya nanti ada meditasi ya, kita meditasi sama-sama. Monggo Fandi dimulai saja. Ya, selamat malam semuanya. Rayu, rayu, rayu. Jadi ini dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya Abah.
yang ke-52. Mungkin di tanggal 17 besok hari Minggu itu ketepatan 40 harinya Abah. Jadi mungkin masukan dari Pak Tauhid tadi untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Abah ini memang butuh kebersamaan kita bersama para Betoro Betari ini semua untuk tetap semangat di jalan Gusti ini, Pak. Dari kami memang itu yang sangat penting saya bicarakan pertama kali itu tentang permintaan maaf dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mewakili Abah Bonang di sini, sekeluarga ingin mengaturkan rasa itu, Pak. Itu Bapak Ibu. Semoga sih kalau Mas Bonang bicaranya pasti kita semua nanti tercerahkan. Dan mungkin ini ada hal yang sempat kemarin kebetulan Mas Adi Sutejo yang telepon saya, akhirnya sempat kita bahas sedikit itu Mas Adi tentang tema yang selalu dibicarakan Mas Bonang di dalam Zoom meetingnya atau di dalam kita roadshow ke kota-kota yang hampir keliling kota itu saya sama Mas Bintang sama Mak Indi selalu ikut. Itu selalu membicarakan tentang kematian yang terprogram, Pak. Itu. Jadi di dalam nyatanya itu memang hal tersebut terjadi dengan beliau almarhum Mas Bonang. Itu benar-benar terprogram dan luar biasa. Ada kelegaan dari kami sekeluarga ini, di mana kami semua di sini ini memang pelakunya dan menyaksikan langsung. Memang hal yang luar biasa. Jadi bukan sekedar dongeng dari mbah-mbah buyut kita dulu, kalau mau meninggal itu anak cucunya dikumpulkan, terus beliaunya pamit, hari ini tanggal sekian jam sekian aku tak berangkat ya le yonduk kan gitu. Dan ini memang terjadi di Mas Bonang seperti itu. Luar biasanya di situ. Jadi tentang konsep untuk dimana di situ kita bisa terhindar dari apa ya yang selama ini tercantum di otak ini kan terdogma itu kengerian dan sakaratul maut itu Pak, dimana terpisahnya raga dan sukma dan nyawa kita ini yang mengalami kesakitan begitu hebatnya seperti itu mungkin karena itu di sisi-sisi kemanusiaan kita yang masih melekat dengan keduniawian itu yang tidak terjadi di Mas Bonang. Mungkin ini yang mengalami yang menyaksikan langsung ini Mas Bintang sama Mas Re, karena waktu masuk di UGD itu dibatasi orangnya, jadi saya sendiri tidak bisa mendampingi, cuman dari ceritanya Mas Re dan Mas Bintang dan Mak Indi ini mungkin bisa melengkapi kita di sini dan menceritakan kisahnya sedikit sehingga bisa memotivasi kita semua untuk
hal yang seperti itu, hal yang sangat bagus menurut saya. Nanti kita kaji bersama-sama. Mungkin seperti Mas Adi kemarin juga cerita sedikit pengalaman beliaunya tentang ada saudaranya yang meninggal dan ingin membuktikan tentang daya energi kasih Gusti ini, dan akhirnya pun bisa berjalan dengan baik seperti itu Mas. Mungkin untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan Mas Bintang dan Mas Re untuk sedikit bercerita tentang kejadiannya seperti apa, lalu sedikit banyak biar saudara-saudara Losdol ini juga tercerahkan dan ada motivasi ke situ, maksud saya gitu. Sementara begitu dulu, Mas Bintang monggo Mas di sini. Biar enak ngobrolnya. Ketmik. Rayu Sagung Dumadi, kenalkan nama saya Sasmita Bintang Abdillah, anak kedua dari Mas Bonang, yang terus yang di samping saya ini Mas Re panggilannya, atau Mas Ali, anak pertama. Jadi tema saat ini memang benar-benar sesuai dengan yang sering dikatakan sama Abah. Saya kan manggilnya Abah, jadi lebih enak tetap manggil Abah. Dimanapun waktu Abah sebelum meninggal itu 2 hari sebelum meninggal, kita kan setiap malam saya sama Mas Ali membersihkan Abah, karena Abah kan separuh badan nggak bisa gerak, jadi harus dibantu dengan cara dibersihkan tubuhnya. Waktu dibersihkan malam hari, 2 hari sebelum meninggalnya itu beliau manggil saya langsung tiba-tiba, disuruh mendekat. Saya langsung dekatkan kepala saya, beliau bilang, "Abah tak pamit dulu ya." Nah, momen di situ saya yakin mungkin semua orang yang memiliki ayah kan pasti sedih dengar kata-kata seperti itu. Momen ketika itu saya langsung marah, nggak terima, ada momen nggak terima. Ya saking sayangnya lah sama Abah, kok tiba-tiba Abah bilang seperti itu. Terus lambat laun ternyata di Mas Ali pun Abah juga sering bilang terima kasih dan minta maaf secara spontan. Kayak yang dulu tuh jarang berkata seperti itu, tiba-tiba di momen itu sering berkata minta maaf dan terima kasih. Jadi setelah 2 hari ke depannya memang beliau pamit dengan betul-betul nggak ada momen yang diceritakan orang-orang sakaratul maut itu ngeri atau merasa sakit atau yang gimana. Saya sama Mas Ali pun malah nggak sadar tiba-tiba waktu kita membersihkan Abah. Bisa ceritakan dari awal sih. Nah, jadi dekat di hari-hari kematiannya itu beliaunya kalau ke saya sering banget bilang minta maaf. Tiba-tiba sedang ngapain gitu minta maaf, kayak nangis gitulah orangnya. Terus saya orangnya suka nyemangatin aja, bilangnya nggak apa-apa, nanti pasti baik-baik, pasti sehat lagi gitu-gitu. Tapi beliaunya selalu senyum di akhir itu. Nah, kalau bahas di UGD-nya sendiri, waktu jam 6 sore nggak apa-apa tak jelasin. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena kami selalu membersihkan ayah sore hari. Nah, di waktu itu saya sama Bintang karena ada kegiatan dan terlalu capek, jadi kita bersihkan Abah itu agak terlalu telat. Jadi yang biasanya jam 3, jam 4, sekarang jam 6 sore. Nah, di jam 6 sore itu saya bangun tidur, dan ketika datang ke kamar, Abah itu ya mulai prosesnya itulah, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, titipan beliau itu ketika sore hari beliau ingin dibersihkan, ingin cepat-cepat dibersihkan. Namun ya kejadian sesak nafas dan lain-lain, akhirnya kita pergi ke UGD sampai sekitar jam 10 malam. Itu sudah beliaunya dirawat, sudah dipasang berbagai alat kesehatan, dan semuanya diobservasi, semua organ tubuhnya
itu jantungnya yang normal, benar-benar normal kayak orang sehat seperti itu. Nah di saat itu Mak Windy keingat kalau Abah itu minta dibersihkan. Jadi di saat itu Abah masih keadaan masih bernafas meskipun dalam keadaan koma, tapi Abah masih bernafas. Dan di sekitar jam 11 itu ya Abah dibawa ke ruang isolasi untuk dibersihkan. Jadi kita bersihkan seperti biasa dengan perawatnya. Abah masih bernafas, keadaan masih bernafas. Kita miringkan, kita bersihkan, kain-kainnya kita rapikan, kita miringkan ke kanan, kita rapikan. Ketika momen kita miringkan Abah, rebahkan kembali, disitulah Abah mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi beliau sebelum meninggalkan kita, mungkin saya menganggapnya ingin suci lah, kayak gitu ya, ingin suci seperti seperti disucikan seperti itu. Jadi memang bagaimanapun yang selama ini Abah selalu bilang sama orang-orang tentang memprogram kematian itu memang akhirnya saya menyaksikan sendiri sama Mas Ali. Dan di momen itu sedih memang waktu Abah meninggal, cuman di momen itu juga kita menyadari, Bu. Jadi Abah selama ini tuh selama koma itu benar-benar nunggu minta raganya dibersihkan kembali dengan keadaan raga bersih, dan baru Abah bisa pulang dengan benar-benar aku sama Mas Ali benar-benar nggak tahu keadaannya Abah itu waktu kita balik Abah ternyata udah nggak ada. Jadi momen waktu kita bersihkan Abah masih bernafas, cuman waktu kita balik ke posisi awal kasur sudah bersih, keadaan tubuh Abah raganya udah benar-benar bersih, semuanya bersih, Abah langsung nggak bernafas. Cuman kalau lebih dalam lagi, kita nggak bisa buka secara langsung di sini. Setelah Abah meninggal itu kita sempat buka catatan Abah, dan memang Abah sudah mencatat cara kematiannya Abah itu di HP-nya Abah, catatan Abah seperti apa dan dari awal sampai itu, dan memang sama seperti yang ditulis Abah di HP. Itu kami benar-benar kaget di momen itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, cuman itu benar-benar privasi. Tapi mungkin pasti ada suatu saatnya kita akan bisa buka. Soalnya ini kan ada beberapa pihak yang masih baru mengenal Losdol, ada juga yang udah lama. Cuman itu memang benar-benar kesaksian kami bahwa kematian memang benar-benar bisa diprogram. Gak perlu takut adanya sakaratul maut, yang dimana dari dulu kita didogma bahwa malaikat kematian pencabut nyawa itu kejam lah. Atau ya waktu kita lihat sendiri apa nggak ada momen kayak kesakitan, sedih, nggak ada. Momennya malah benar-benar raga, setelah raga dibersihkan baru beliau pamit. Itu benar-benar itu merupakan kesedihan dan kelegaan juga. Kesedihan dan kelegaan yang aneh sebenarnya rasanya itu Bapak Ibu. Jadi kayak nangis, benar-benar nangis, cuman setelah beberapa menit kita kayak nyadar loh, lega akhirnya, kayak Abah benar-benar ingin terakhirnya itu dibersihkan raganya. Terusan Abah pingin akhirnya itu sampai akhir hayatnya pingin ditemani kita semua di sini, keluarga. Jadi ya benar kata orang sih, momen kematian itu ya momen paling membahagiakan. Masih terharu, Mas. Oke, Mas Tur. Kan masih terharu. Terharu tapi seneng Pak. Di sini sendrup-sendrup ini sudah. Monggo yang lain. Rayu. Ya, ini saya mau cerita aja nih mengenai Mas Bonak. Monggo. Jadi tanggal 16 September 2022 saya sempat WA-WA-an sama Mas Bonak. Nah, salah satunya mengenai pembahasan nafas. Beliau menyampaikan pada waktu bulan September tanggal 16 tahun 2022, beliau ini
menyampaikan bahwa teknik pernapasan itu bisa untuk pelepasan sempurna salah satunya. Benar. Nah, itu apa yang saya garis bawahi. Nah, terus saya nanya, saya meresponnya saya tunggu saudaranya kan gitu kan, mengenai pelepasan sempurna itu, karena beliau memberikan keterangan di WA itu nanti akan saya sampaikan pada saatnya. Nah, itu 16 September tahun 2022. Terus pada tanggal 19 September 2023 beliau nanya kabar saya. Dia nanya kabar saya. Berarti kan setahun lebih 2 hari kan itu kan? Ya. Beliau nanya ke saya, bagaimana Mas Hermawan perkembangannya? Saya cuma jawab, Mas Bonang, saya hanya punya kunci sekarang rahayu, saya bilang gitu. Udah sama beliau nggak dijawab. Nah, nggak tahunya ternyata beliau ini 1 tahun sebelumnya itu beliau sudah ini benar tadi yang dikatakan sama Mas Bintang tadi ya. Jadi beliau itu sudah memprogram sepertinya. 1 tahun itu sudah WA ke saya mengenai teknik pernapasan untuk pelepasan sempurna, tapi beliau belum ngasih tekniknya seperti apa, cuma nanti pada saatnya akan saya sampaikan. Terus tanggal 19 September 2023 beliau nanyakan kabar saya, perkembangannya gimana gitu. Itu terakhir WA sama saya 19 September 2023 itu Mas. Hanya sekedar sekedar flashback balik, dan kalau menurut saya 1 tahun sebelumnya itu ternyata Mas Bonang sudah mempersiapkan, paling enggak bukan mempersiapkan ya, sudah mempunyai sudah inilah vibrasi untuk pada saatnya tuh dia sudah tahu sepertinya ya. Ya, sudah tahu lah seperti itu. Ya itu aja sih. Makasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Ya, Rahayu, sepertinya saya sudah bisa ceritain. Jadi pengalaman saya tentang Abah ya, memang beberapa minggu sebelum Abah pulang kami ada chattingan. Abah juga menyampaikan kerinduannya kepada saya juga menyampaikan kerinduan kepada Abah, dan saya sampaikan kepada Abah sebenarnya saya ingin sekali ke sana, cuman belum kecapean. Makanya saya ketika baca WA Abah dan saya pulang, saya sisi kemanusiaan saya itu mendominan gitu. Jadi 3 hari itu saya nangis terus. Pas teringat Abah nangis. Dan itu nggak pernah saya alami untuk orang-orang yang lain gitu. Jadi ketika pendayaan untuk Abah juga, Abah ada titip pesan, dan saya nggak tahu ternyata rupanya pesan ini sama dengan yang disampaikan kepada Mas Tauhid dan Mas Kris ketika Mas Kris di Sangga gitu. Pesannya intinya ya suruh lanjutkan perjuangan, karena Abah sudah buka gerbang, sudah buka jalan. Selanjutnya monggo dilanjutkan sesuai dengan kelebihan keunikannya masing-masing. Gitu. Dan ternyata waktu Jum kemarin Mas Tauhid nyampaikan begitu, Mas Riz nyampaikan begitu, saya jadi kok sama gitu, kok selaras gitu. Padahal kan saya nggak ketemu langsung dengan Abah gitu. Nah, dan yang barusan saya terima juga infonya ini tadi, saya juga rasakan sebenarnya Abah itu sudah tahu sebenarnya kapan mau kembali, cuman karena Abah memang seorang pejuang, makanya Abah mencoba bertahan
Nah, itu pesannya itu sampai sebenarnya sama saya beberapa hari yang lalu. Cuma masih saya tahan karena saya orangnya nggak percaya diri apa betul apa enggak gitu. Nah, ternyata kok betul gitu, kok selaras gitu. Nah, jadi ya kesimpulan intinya sebenarnya yang meninggalkan kita itu ya jasadnya Abah saja, energinya Abah masih bersama kita semua. Nah, saya yakin itu karena setiap saat pun saya lagi ada masalah dalam perjalanan, lagi ada hal-hal yang membingungkan, Abah selalu datang. Abah selalu datang dengan mengapakkan tangannya begini. Dan saya langsung rahayuin Abah. Ya seperti biasa, air mata juga langsung mengalir gitu. Ya tapi nggak lama kemudian masalah yang saya hadapi, kegalauan, kebingungan, itu terselesaikan. Jadi memang itu nyata. Jadi saya yakin Abah juga masih bersama kita semua, secara energi. Kemudian untuk mengenai kematian yang terprogram tadi sudah jelas, dan saya sudah eksplor untuk ternyata energi Gusti ini nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita menuntun saudara kita yang ingin pulang juga itu bisa. Bisa. Yang pertama dulu saya sudah buktikan ketika ada orang mau meninggal itu nggak jadi meninggal. Kemudian yang kedua, kakak kandung saya sendiri ketika mau pulang itu sudah di ruang ICU. Ya banyak saudara-saudara lain yang menyarankan untuk disahadatkan, untuk ditahlilkan di telinganya. Ya namun masih belum ini juga, belum bisa pulang juga. Saya sengaja, saya mau uji ini, gitu kan. Saya belakangan, gitu. Jadi ketika mereka semua nggak bisa, sudah disahadatkan, sudah ditahlilkan dan segala macam, diyasinkan, nggak bisa. Nah lalu ada keponakan saya datang, saya tolonglah baru saya maju, saya gungkan. Karena yang saya pahami dalam ilmu agama, ketika orang sudah sakratul maut, itu telinganya sudah mati, matanya sudah mati, mulutnya sudah terkunci, sudah tidak bisa apa-apa lagi semua. Yang hidup tinggal apanya? Tinggal nafasnya yang hidup. Jadi bagaimana kita menuntunnya? Hidung kita sejajarkan sama hidung yang sakratul maut tadi. Nah, lalu kita gumkan. Kita niatkan jika memang ini sudah waktunya, monggo jalan menuju sang sumber, langsung gumkan. Nah, dan itu saya buktikan tidak lama langsung denyut jantungnya itu turun dan berpulang. Pulangnya itu juga dengan gampang gitu. Ya tidak seperti yang diceritakan seperti dikuliti hidup-hidup, seperti 300 kali cambukan pedang, nah gitu. Ya masa Gusti berani, masa malaikat berani nyabut-nyabut Gusti kan gitu. Jadi itulah pengalaman yang saya alami. Nah, mungkin ya kita semua kan tidak sama pengalaman dalam perjalanan ini, beda-beda. Cuman mungkin ini bisa jadi masukan untuk kita semua, untuk teman-teman kita. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Terima kasih Mas Adi. Ya, mungkin dari sepenggal cerita tadi dari Pak Hermawan, Mas Adi, Rey, Intan, itu jadi penyemangat kita Bapak Ibu buat kita tetap lanjut di jalan Gusti, karena memang luar biasa. Tidak, hal-hal yang tidak terpikirkan pun terjadi seperti itu.
Monggo mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu. Rahayu Mas Adi. Nggih, rahayu Mas Ari, monggo. Mau nambahin ya kita untuk tentang rumah kan. Jadi mertua saya perempuan itu kan udah lama sakit saya. Jadi akhir kemarin gitu kan nanyain saya terus apa suruh pulang. Jadi waktu kemarin itu kan cuti tanggal 25 saya sampai di Pontianak karena perjalanannya kan sekitar 12 jam saya ke Pontianak itu dari tempat saya ya. Jadi pas dapat cuti sekali tanggal 28 sekitar jam 9 kurang itulah mama mertua itu kan yaitu pas ada mau sakaratul mautnya itu kan menyaksikan orang yaitu sama ceritanya yang seperti tadi kan yang ngelain apa bisikin apa ini kan ya saya kan taunya bahasa Jawa ininya kan terus ceritanya ini kan bahasa Inggris gak iso Mas. Jadi ceritanya ini kan kalau manusia turun apa ini kan urip dipersenjatai dikasih kesaktian Tuhan 4 sedulur 4 5 panjer itu kan. Jadi saya hanya bilang ke dekat di telinga itu kan mama saya itu kan. Jadi sedulur 4 5 panjer mama ini beliau lebur ganti selamat. Langsung terus terasa di sini di leher sini habis itu langsung berangkat dan ya enak terus habis itu auranya itu langsung kayak apa cantik lah lebih cantik daripada yang sebelumnya gitu jadi terserah rasanya tuh enak enggak ada sedih atau gimana enggak rasanya plong jadi ndak ono bahasane iki sentik-sentik ono ndak ono langsung halus mangkate. Ya. Jadi nek ben budal kan ben karo sedulure papat niku. Langsung ben mangkat bareng. Kalau empatnya kececer itu kan nanti jadi opo lah ini opo kan nek kalau di kon mangkat kabeh lebur kabeh kan ya ndak ning opo-opo. Mungkin seperti itu ininya. Dan saya merasa senang terus istri saya pun ya biasa ini kan enak dan ya kurang lebihnya itulah ini pengalaman saya kemarin tanggal 28 kemarin mertua meninggal jadi nunggu dia itu mungkin ngerti juga ya Mas Rahayu Mas terus Rahayu terima kasih banyak. Ya mungkin ini Mas Ari ada tambahan sedikit bukan tambahan sih ya memang sepengetahuan saya itu kalau di Islam itu ya nafsu alwama amarah sofia mutmainah itu kan ada 4 jadi kalau konsepnya di Buddha memang itu kemelekatan itu di dunia kalau itu memang sudah diputus terus ya wis enak makasih iya tapi kalau mimbo apa mangkat dah saya pernah menyaksikan itu juga yang kemelekatan dunianya ini luar biasa Mas Yopas memang sakaratul maut orang tidak sadar ya tanya gelangnya, tanya kalungnya, ya ora bunga budal masih kayak gini piye kan. Itu tetangga saya terjadi seperti itu. Jadi saya lihat sendiri. Terus katanya maju yo, enak kan yo opo karena sama keluarganya kan kita jaga juga ada inilah attitude-nya kan gitu yang mungkin yang di dekatnya yang keluarga ini kan cuman keluarga aja kalau kita mau masuk nyelonong juga nggak mungkin akhirnya ya wis cari jauh seperti itu
itu pernah saya mengalami seperti itu. Monggo kalau Pak Tauhid nyamil wis mari, monggo Pak Tauhid. Buku nyamilane wae. Rayu Pak. Ya Mas Pandi, matur nuwun. Kalau saya sih sebenarnya kepengen ngasih waktu buat teman-teman lah, mungkin ada testimoni, pengalaman, nggak apa-apa. Barangkali Mak Indi juga, ini kan temu kangen ya. Terus Pak. Malam ini rencana ada kegiatan bakti bareng nggak Mas? Kalau nggak ya ngobrol gitu kan. Ada pendayaan meditasi nanti Pak Tauhid. Nanti meditasinya dipimpin Mak Indi Pak, habis ini Pak. Oh nggih. Mungkin kalau pengalaman itu saya nambahkan ya, ini saya yang saya alami ketika waktu itu Mak Indi di grup itu menyampaikan Abah kritis itu, ya nggak lama juga terus Abah pulang. Nah justru ketika pas saya melihat informasi Abah pergi, saya connect channeling dengan energi Abah itu sangat kenceng dan suara Abah sangat kenceng itu saat itu juga. Jadi pada saat itu menjelang jam 12 malam itu saya langsung kontak channeling dengan Abah itu saat beliaunya sudah berangkat itu, yaitu bahasa beliau, Mas Tauhid lanjutkan perjuangan. Nah, makanya pada malam hari itu juga saya langsung kontak teman-teman bagaimana saya harus segera untuk berangkat ke Sidoarjo gitu. Nah, waktunya mepet ya kan, kemudian saya kontak teman sana akhirnya kita bisa berangkat dengan saat itu kendaraan belum siap, kemudian waktunya jamnya juga jam istirahat kan jam segitu ya. Terus kemudian malam itu juga puji Gusti bisa berangkat saya bersama Pak Yoko dengan Pak Mahdi dari Jakarta karena saya sangat risau lah, aku ketum Jabodetabek kok Abah ndak ada, kok ndak bisa sowan ke sana gitu, selama sakit juga nggak bisa sempat untuk sowan gitu. Makanya di situ banyak kemudahan, kemudian saya bisa sowan ke Sanggar pada saat itu. Nah kemudian dalam perjalanan itu mobil ini kan di depan supir Pak Mahdi dengan Pak Yuko, kemudian saya di belakang. Nah di samping saya ini kosong gitu. Itu pas sudah mau masuk ke Jawa Timur ya. Jadi saya terkaget di samping saya itu Abah. Waktu saya berangkat ke Sidoarjo itu sekitar sebelum zuhur itu. Nah itu di samping saya Abah. Nah di situ komunikasi saya dengan Abah, ada apa Abah? Mas Tauhid saya minta tolong nanti malam. Itu kan itu pas malam Jumat Kliwon gini juga tuh. Nanti malam melakukan bakti pendayaan, bantu saya untuk saya berangkat. Untuk saya berangkat. Spiritual Losdor harus tetap dilanjutkan ya. Saya tetap ada ya, saya tetap hadir, saya akan kuatkan ya Nusantara dari semesta. Jadi bahasa beliaunya gitu, bahasa beliaunya. Dan justru dengan saya meninggalkan raga saya ini, saya akan lebih mudah untuk bersatu bersama dengan para Batara Nusantara. Kalau dengan tubuh ini kan masih untuk kita bertemu dengan Abah ini kan masih membawa dengan tubuh fisik ini akan lebih sulit. Tapi dengan tubuh energi Abah ini, saat kita menyengaja channeling dengan Abah, sangat-sangat lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi keterhubungan kita dengan Abah itu saat ini justru seperti tidak berjarak. Jadi sirnaning Abah ini, ketidakadanya Abah secara energi ya justru lebih mudah keterhubungan kesadaran Abah, kesadaran agung Abah Bonang ini justru dengan kita itu sangat lebih. Jadi makanya saya tidak justru ketika saya butuh bersama dengan energi kesadaran Bonang justru hanya sekedar sharing saja sudah. Nah, seperti itu, ini pengalaman saya. Makanya Losdol ya, perjuangan Losdol yang sudah dibangun, yang sudah didobrak sama Abah Bonang ini tidak akan mungkin saya berhenti, pasti akan saya lanjutkan bersama-sama teman-teman semua. Saya hanya
mengajak semangat, ayo semangat. Pesan beliau terakhir ke saya apa? Ya, Mas Tauhid tetap ketuai Jabodetabek. Nah itu yang tadinya saya sudah ingin mengusulkan rolling ketum Jabodetabek ya, Jabodetabek loh ya, itu. Tapi ya, kemudian beliaunya langsung melihat saya mau mengusulkan rencana seperti itu, beliaunya tetap langsung kirim WA, dan WA juga saya sudah kirim ke Mak Indi bahwa beliaunya tetap mengharapkan saya untuk ketuai Jabodetabek. Makanya sampai dengan detik ini kegiatan bakti daya setiap malam Minggu, malam Jumat Kliwon dan malam Purnama itu tetap saya laksanakan teman-teman. Gitu. Dan besok malam bulan Purnama kita sudah rencanakan akan melaksanakan bakti daya Purnama di Candi Jiwa Karawang. Bagi teman-teman yang memang bisa, waktunya ada, mau bersama-sama gabung, silahkan ya, silahkan. Jadi kegiatan bakti daya, kita selaku Betoro Betari ya, kita adalah sang pencipta, kita adalah sang pemelihara ya alam semesta ini. Kita adalah pekerja-pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta ya. Abah Bonang justru semakin akan menguatkan kita. Kita akan dikuatkan, kita akan semakin disatukan ya untuk meneruskan perjuangan. Ya. Terus kita juga harus membuka diri bahwa setelah kita menerima ya, spiritual losdol dari Abah Bonang ini, jangan terus kita tenang-tenang sendiri, senang-senang sendiri, damai sendiri. Saudara kita masih banyak yang terdogma, saudara kita masih banyak yang buta, yang butuh kita. Nah, ayolah kita sama-sama di tempatnya masing-masing. Kita harus bersinar walaupun di tempat yang terang sekalipun. Karena di saat kita dengan kesadaran spiritual yang agung ini, kita di tempat kita ya, di kelompok, mungkin di kampung kita pasti akan bersinar yang paling terang. Kita harus muncul ya. Kita harus mau ya untuk mengabdikan diri kita. Apalagi ketika ada orang benar-benar mengetuk, meminta kepada kita harus kasih. Dengan apa? Pokoknya saya juga sudah menyampaikan ya, ke depan ini saya punya program di Jabodetabek ini ya, tetap membawa nama Losdol ya. Nanti untuk keterkaitan dengan spiritual Losdol pendobrakan ya, kesadaran agung ini ya, saya akan buka nanti, mungkin kalau memang perlu bikin YouTube ya, bikin YouTube ya, tetap meneruskan perjuangan Abah ya, ya. Tetap saya akan meneruskan perjuangan Abah ini ya sesuai dengan karakter saya. Saya mungkin tidak bisa seperti Abah, tapi saya punya peran tersendiri, punya cara tersendiri dari semesta untuk saya meneruskan perjuangan Abah. Dan teman-teman semuanya juga sudah masing-masing sudah diberikan kecerdasannya masing-masing ya. Semuanya pasti akan mendapatkan peran dari semesta. Kita hanya menyediakan diri kita, membuka diri kita ya, siap untuk menjadi pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta. Jadi kekeluargaan kita ini, walaupun Abah sudah berangkat ya, kita tetap harus jalin ya, kita tetap teruskan perjuangan Abah ya. Justru Abah dengan kesadaran agungnya, beliaunya melebur dengan alam semesta, ingin menguatkan kita. Karena kesadaran Abah ini, kecintaan Abah terhadap kenusantaraan, perjuangan beliaunya terhadap kenusantaraan ini sangat ya beliaulah Nusantara itu, beliaunya semesta itu. Keterhubungan kita tidak berjarak lagi teman-teman. Jadi pesan terakhir beliau, lanjutkan perjuangan dan kita harus lanjutkan. Dan masing-masing teman-teman sudah punya ya, merdeka gitu ya. Teknik sudah pada diberikan, kita tinggal melakukan ya, kita tinggal melakukan. Nah, mungkin itu dari saya ya. Pokoknya teman-teman yang dari daerah misalkan ke Jakarta, Losdol tetap ada, jangan takut. Itu tetap diterima, silahkan singgah
ke rumah saya. Kita tetap kegiatan kita tetap ada. Seperti itu di chat itu kita. ada yang mau gabung ke Candi Jiwa Pak Tauhid? Oh nggih. Aku ki ngecek-ngecek gitu nggak bisa, tapi pokoknya nanti calling aja nanti yang memang teman-teman yang ingin yang gabung ke Candi Jiwa, nanti kita momennya Bakti Daya ya, tutup tahun 2024, tutup tahun 2023 dan menyambut tahun 2024 yang lebih cerah lagi. Oh, ini pas tahun baru ini berarti Pak? Tutup. Ya, gimana Mas? Pas tahun baru momennya berarti ya. Tahun baru kan itu tanggal malam purnama itu malam 26 malam 27 Mas, sudah akhir itu. Oh sudah iya, menjelang. iya. Ya mungkin nanti jadi, bisa diumumkan tanggalnya Pak, yang mau gabungan biar bisa ikut. Nanti tetap ada Ya, akan ada lanjutan. Pokoknya yo Mak Indi, Mas Bintang, Mas Pandi, Mas Re, Sanggar tetap jangan tutup, Sanggar buka ya. Semangat ya, sama-sama berjuang di tempat ini. Ya, dari awal pantang mundur Mas Tauhid. Ya. Merdeka. Dari awal apa? Merdeka. Ya, Lost Doll itu tidak ada guru. Lost Doll adalah sahabat spiritual. Kita semuanya adalah sahabat spiritual. Ya, kita saling menguatkan, saling mencahayai. Ya, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk mencahayai Nusantara. Merdeka! 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 Monggo, Mas Andi lanjutkan. Ya, mungkin ada yang mau nambahkan lagi pengalaman-pengalaman yang bisa buat memotivasi teman-teman semua dan menginspirasi. Oh, nambahin aja kesan-kesannya itu. Memang satu hari beliaunya sebelum meninggal, saya merasa ada energi saya besar sekali, luar biasa. Terus termasuk istri saya juga udah berdenging juga, diubun-ubun begitu kan. Terus kami pun bicara lah, ada apa ini? Apa beliaunya mau pulang kayaknya? Jangan-jangan energinya nih dikasihkan semua ke anggota Lost Doll. Itu feeling kami seperti itu. Gak lama, kira-kira besoknya baru ada WA, beliau dirawat di ICU. Aduh, udah gitu. Sudah tanda-tanda itu. Saya paginya. Saya waktu itu pasti kok gini energi saya, sampai terganggu konsentrasi saya besar kali. Saya cerita sama istri, begitu juga rupanya. Saya siang. Itulah kisah saya. Tapi saya orang nggak gampang nangis. Ya nggak nangis, biasa aja Bapak. Saya berpikir ya ini jalan yang terbaik beliau. Orang manusia yang sudah beruntung yang bisa mencerahkan orang-orang se-Indonesia seperti saya inilah. Gara-gara beliau ini, jadi saya pun mengerti cara berspiritual. Jadi ya saya menung aja. Ya, saya anggap itu ya memang udah jalannya gitu. Memang mungkin kontraknya cuma segitu. Dan saya pun akhirnya kembali ke sebelumnya itu, memang pernah bilang sama istri, ini dapat guru yang bagus ini kayaknya. Kapan kita ketemu Mas Bonang? Selama ini cuma ikut Zoom. Aku takutnya umurnya nggak panjang. Saya cerita sama istri saya. Aduh, saya sekarang itu teringat ngomong, takutnya umur nggak panjang, saya nggak dapat guru lagi, begitulah. Aduh, dah. Lama kira 1 tahun saya mendengar Abah sakit. Waduh, sakit ini lah. Makanya saya mati-matian lah akhirnya ke Sanggar berdua. Ya alhamdulillah saya bisa bertemu. Saya bertemu secara fisik, saya memang ketemu selama ini cuma di YouTube, cuma di Zoom. Rupanya beda, beliau lebih ganteng.
kok beda, ganteng gini loh, ganteng bersih gitu kok, jauh lah. Terus waktu saya ngobrol pun jadi sedih jadi ya. Hampir sama lah mas sama saya mas ganteng. Beliau begitu berwibawa sampai pun ngeper sama ngomongnya lugas gitu. Tapi jangan naksir suami saya ya waktu itu. apa yang palsu itu kameranya apa selama ini kenyataan ganteng sih begitu kan. Bahaya tak? Lebih muda, malah lebih muda yang dari YouTube-nya itu lebih muda. Seperti itu. Ya seperti itu. Saya pun menyesal dulunya ngomong aku takut umurnya nggak panjang, seperti itu saja yang itu. Pas berbarengan bulan ini pas bulan inilah guru-guru saya yang mempelajari meditasi meninggal semua. Pertama Abah, selang 3 minggu Romo Hari juga memberi saya meditasi, pulang juga. Jadi saya pun termenung. Kenapa saya belajar begini kok banyak kali hambatan-hambatannya seperti ini. Ya seperti itu aja lah. Saya sebetulnya nggak bisa berkata-kata yang panjang seperti saya sedih, tapi ya alhamdulillah sudah bisa ketemu beliaunya yang saya cita-citakan. Itu aja Mas Pandi. Cuma saya ya sedih aja nggak ketemu Mas Pandi juga. Mana lah Mas Pandi ini udah seminggu pun nggak muncul. Nanti pasti ketemu. Tapi saya berpositif Mas Pandi. Semoga Mas Pandi panjang umur semuanya. Terima kasih Pak. Bapak ini juga. Mas. Ya, sama sehat selalu. Assalamualaikum. Mungkin yang lain. Waalaikumsalam. Sukri. Rahayu. Rahayu Mas Adil. Bali mengikut. Balik ke Bali nih, kembali ke Bali. Salam Pak Tauhid. Indi banget. Rahayu lur. Kembali ke Bali. Rahayu. Saya ke Bali lur. Ke Kediri. Kapan tak tunggu. Jadi Sukri tadi balik ada bule mungkin ya itu tadi Pak yang seperti sama saya sampaikan di awal tadi, ada kesedihan tapi juga kelegaan yang luar biasa seperti itu. Jadi akhirnya bingung juga Sukri kan gitu. Di sisi lain itu ada kesedihan ketika kita ditinggal secara fisik, tapi secara kenyataan dan di jiwa ini ada yang rasa kelegaan yang luar biasa karena beliaunya seperti itu tadi yang diceritakan anak-anak ini, kembalinya dalam keadaan suci, sudah bersih. Ya memang sampai rumah juga dimandikan, disucikan lagi seperti biasanya karena adat istiadatnya seperti itu. Cuman secara diri pribadinya beliaunya ini ingin dibersihkan kan seperti itu, terus sudah pamit. Jadi itu membuat jadi gak sedih ngono Pak Sukri. Bingung juga.